Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman berhari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu pertanyaan dari masyarakat. Dia divonis 10 tahun. Pertanyaannya, kapan bisa mendapatkan JC dan kapan juga bisa mendapatkan PB? Teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa antara JC atau Justice Kolaborator dengan PB atau pembebasan bersyarat itu memang berbeda. Jadi Justice Kolaborator ini semacam surat pernyataan atau sebagai persyaratan untuk mendapatkan PB atau pembebasan bersyarat. Tetapi tidak semua juga kasus pidana atau narapidana yang akan mendapatkan PB itu harus menggunakan Justice Kolaborator atau JC. Ada beberapa hal kasus pidana yang harus mensyaratkan ketika akan mendapatkan atau mengajukan pembebasan bersyarat harus ada surat namanya JC atau Justice Kolaborator. Pertama adalah kasus yang divonis karena kasus narkoba yang minimal hukumannya 5 tahun ke atas. Jadi misalnya kasus narkoba yang hukumannya 5 tahun ke bawah, ketika akan mengajukan pembebasan bersyarat atau PB tidak harus juga dengan JC. Yang kedua adalah yang harus mensyaratkan ada JC atau Justice Kolaborator itu adalah kasus korupsi. Kemudian kasus terorisme juga harus mensyaratkan adanya JC. Terus juga kasus pelanggaran HAM berat ketika akan mengajukan pembebasan bersyarat maka harus dilengkapi dengan Justice Kolaborator atau JC. Jadi teman-teman semuanya, kalau tadi pertanyaannya kapan mendapatkan JC atau PB, itu tergantung kebutuhannya. Tapi yang jelas harus dibedakan dulu bahwa Justice Kolaborator atau JC adalah sebagai salah satu persyaratan di samping persyaratan-persyaratan yang lainnya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Yaitu Justice Kolaborator ini semacam surat pernyataan bersedia membongkar kasusnya bekerjasama dengan aparat untuk membongkar kasusnya, yaitu tadi mengenai narkoba yang dia vonisnya minimal 5 tahun, kemudian kasus terorisme, terus kemudian kasus korupsi dan kasus pelanggaran HAM berat. Ya, teman-teman semuanya, tetapi sebenarnya untuk persyaratan JC ini, untuk persyaratan Justice Kolaborator ini bukan hanya untuk pembebasan bersyarat saja, karena tadi ini fokusnya ada di pertanyaan, tapi sebenarnya bukan hanya untuk kasus untuk pengajuan pembebasan bersyarat, yaitu bisa juga untuk mengajukan remisi, bisa mengajukan asimilasi, kemudian mengajukan cuti bersyarat, kemudian cuti mengunjungi keluarga, dan hak-hak narapidana lainnya. Yang tentunya tadi lebih spesifik ya, kasusnya tentang narkoba, narkoba yang minimal 5 tahun, terorisme, korupsi, pelanggaran HAM berat. Apabila bukan kasus itu, untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, kemudian cuti mengunjungi keluarga, misalnya seperti itu, cuti bersyarat tidak harus dengan surat pernyataan bersedia membongkar kasusnya bersama aparat, yaitu atau yang lebih dikenal dengan JC atau Justice Kolaborator. Nah,
Kemudian kalau kita sampaikan lagi bahwa JC ini ketika akan diajukan untuk mengajukan pembebasan bersyarat setelah narapidana menjalani pidana selama 2/3 masa pidana ya. Tetapi yang paling dekat sebenarnya bisa juga untuk persyaratan mengajukan remisi. Remisi ini bisa diajukan setelah syarat-syarat yang lain terpenuhi, misalkan dia berkelakuan baik, sudah mengikuti program-program di dalam lapas, maka setelah minimal 6 bulan, minimal bulan menjalani pidana, dia bisa mengajukan remisi. Terus kemudian juga asimilasi, tapi yang paling dekat adalah remisi. Ya, mungkin itu teman-teman semuanya penjelasannya bahwa JC dan PB itu beda. JC atau justice kolaborator adalah sebagai syarat untuk mendapatkan persyaratan untuk mendapatkan PB atau pembebasan bersyarat, yang dia apabila kasusnya tentang narkoba yang minimal 5 tahun, kasus korupsi, kasus terorisme, kasus pelanggaran HAM berat. Ya, barangkali itu penjelasannya secara singkat teman-teman semuanya agar sama-sama dipahami mengenai justice kolaborator atau JC dan juga pembebasan bersyarat. Sekali lagi bahwa justice kolaborator ini bukan hanya untuk permohonan pembebasan bersyarat, tapi juga untuk pengajuan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, dan hak-hak narapidana lainnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Silahkan like dan subscribe video ini agar lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang sekiranya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.